Baik, orasi yang pertama akan disampaikan dari ulama Cirebon kepada Al-Ustadz Fahmi Al-Anjatani. Kami persilakan. Takbir! 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 Zionis Yahudi! Palestina! Palestina! Kirim tentara! Bebaskan Palestina! Bebaskan Palestina! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin warga kota Cirebon dan sekitarnya, pada kesempatan sore hari ini kami berkumpul bersama di kawasan Masjid At-Taqwa Kota Cirebon dalam rangka untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa kita tidak melupakan Palestina. Kami berkumpul pada sore hari ini sedang menunjukkan kepada dunia bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina terus dijajah oleh Zionis Yahudi, saudara. Kewajiban orang yang beriman kepada sesama orang yang beriman adalah memberikan dukungan, memberikan support, terlebih lagi kepada saudara-saudaranya yang sedang teraniaya. Dan dalam hal ini, saudara-saudara kita di Palestina sudah lebih dari 3 bulan lamanya mereka merasakan penindasan yang luar biasa dari Zionis Yahudi. Bahkan bukan hanya dari 3 bulan, lebih dari berpuluh tahun lamanya. Saja umat ini sudah tidak ada lagi sistem khilafah yang mempersatukannya. Palestina sampai saat ini terus dijajah oleh kaum kafir Allah, saudara. Takbir! Sehingga apabila kita ingin tahu sejak kapan sebetulnya Palestina menderita, maka jawabannya adalah sejak umat Islam tidak ada lagi sistem yang mempersatukannya. Sistem apakah itu? Khilafah. Sistem apakah itu? Khilafah. Sistem apakah itu? Khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat benderanya tinggi-tinggi. Angkat benderanya tinggi-tinggi. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Yang akhwat semua angkat liwa royanya tinggi-tinggi. Semua angkat tinggi-tinggi. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah diam melihat saudara-saudara kita di Palestina terus dijajah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya pun yakin saudara-saudara sekalian yang walaupun pada saat ini tidak turut serta ikut aksi pada acara ini, Bapak polisi, para pedagang, para supir angkot, bapak-bapak ojol, semuanya, apabila kalian semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, saya yakin kalian pun turut memikirkan nasib saudara-saudaranya di Palestina, saudara. Sehingga apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi ternyata dia tidak punya kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang sedang teraniaya, maka demi Allah, pada hakikatnya dia sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, saudara, Bapak Ibu sekalian, para ojol, Bapak polisi, Mamang Beca dan semuanya turut serta mendukung aksi kami saat ini, saudara,
Walaupun kalian sedang duduk di tempat kerja kalian, sedang duduk di kantor kalian, turutlah memviralkan aksi ini. Tunjukkan bahwa Cirebon sampai saat ini masih membela untuk membela saudara-saudaranya di Palestina, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menyebut nama Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran? Di dalam Quran surah Al-Isra Allah menyampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa Allah menyebut nama Masjidil Aqsa di dalam kitab sucinya? Jawabannya adalah Allah sedang mengingatkan kepada kita, orang-orang yang mengaku beriman kepadanya, agar jangan sampai kita melupakan Palestina, saudara. Karena begitu sibuknya kerjaan kita, begitu sibuknya aktivitas duniawi kita, jangan sampai kemudian kita melupakan nasib saudara-saudara kita di Palestina sana, saudara. Mengapa Palestina harus kita bela? Karena Palestina itu adalah kota suci kedua yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Kenapa Nabi Allah Muhammad sempat hijrah dan kemudian pindah ke Masjidil Aqsa? Di Palestina Nabi Allah Muhammad melanjutkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Di situ Allah mengingatkan Nabi Allah Muhammad, wahai Muhammad, secara implisit Allah menyampaikan, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah rumah yang untuk yang kedua kalinya dulu dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari pernah menyampaikan bahwa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Allah Adam adalah yang pertama Ka'bah yang ada di Makkatul Mukarramah, yang kedua adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina, saudara. Sehingga wajarlah apabila kita orang-orang yang beriman merasa berhak untuk membela mereka, merasa berhak untuk mengambil alih mereka. Dengan cara apa? Tidak lain tidak bukan kita bersama-sama bersatu. Untuk apa? Untuk menggalang kekuatan. Sebab andai kata kita umat Islam tidak mau bersatu, sebagaimana para salafun saleh dulu bersatu, sebagaimana para khalifah ketika dulu bersatu, maka umat Islam khususnya yang ada di Palestina, mereka akan terus dijajah oleh Zionis Yahudi, saudara. Sehingga kira-kira kalau kita tanya, apa solusi untuk Palestina, saudara? Apa solusi untuk Palestina, saudara? Khilafah. Orang kencang, apa solusi untuk Palestina, saudara? Khilafah. Al-khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah. Al-khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah. Al-khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah. Kenapa kita begitu yakin bahwa solusi terbaik untuk membebaskan Palestina adalah khilafah? Karena sejarah sudah membuktikan bahwa ketika khilafah masih ada di tengah-tengah umat ini, Palestina tidak semenderita sebagaimana sekarang ini mereka menderita, saudara. Karena kita yakin bahwa dulu Palestina senantiasa hidup damai, sejahtera di bawah naungan khilafah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terbukti sampai saat ini tanpa khilafah berbagai macam agenda dilakukan, berbagai macam pertemuan dilakukan oleh para pemimpin negeri-negeri Muslim. Akan tetapi, apakah saat ini Palestina merdeka, saudara? Tidak. Apakah kemudian Zionis Yahudi hengkang dari Palestina, saudara? Tidak. Apakah orang-orang kafir hari ini kemudian takut kepada umat Islam, saudara? Tidak. Maka kita tegaskan sekali lagi, kalau bukan khilafah, lalu solusi apa yang kau tawarkan untuk Palestina, saudara?
Kalau bukan khilafah, lalu solusi apa yang kalian tawarkan untuk membebaskan saudara-saudara kita di Baitul Maqdis sana, saudara? Kita angkat sekali lagi benderanya tinggi-tinggi. Angkat sekali lagi benderanya tinggi-tinggi. Kita teriakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-khilafah walillah wa busyra Rasulillah. 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 kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan halang-halangi perjuangan kami untuk memperjuangkannya. Jangan halang-halangi perjuangan kami untuk terus menegakkannya. Karena apabila kalian semua menghalang-halangi tegaknya khilafah di dunia Islam, maka pada hakikatnya kalian tidak benar-benar membela kemerdekaan untuk Palestina, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.